Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Ayu, NIM 11910623871 dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS Ekonomi Makro dengan judul Pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, setengah menganggur. Orang-orang yang termasuk dalam setengah menganggur adalah ketika tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Biasanya pengangguran jenis ini juga memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. 2. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Tak hanya itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi ketika adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. 4. Pengangguran musiman. Sesuai dengan namanya, jenis pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau negara. Misalnya saja petani, mereka hanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka menganggur. 5. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran cukup sering terjadi di era saat ini. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. 6. Pengangguran siklis. Pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke bawah, pengangguran meningkat. Berikut ini jumlah data pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan data yang disampaikan oleh Kompas TV. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di bulan Februari 2021 menciut ke angka 6,26%. Rasio pengangguran turun 0,81% dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk bekerja tercatat sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Persentase kenaikan terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan juga makan minum, yaitu 0,34% poin. Sedangkan sektor yang anjlok, yang paling besar anjloknya adalah transportasi dan juga pergudangan 0,3% poin. Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak, yang harus segera dipecahkan. Karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Berbagai kejahatan sosial seperti pencurian, penodongan, perampokan, pelacuran, jual beli anak jalanan, dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dampak pengangguran. Pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Salah satunya yaitu pengangguran berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Karena dasarnya tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan
pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Pengangguran menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan karena: pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you all. Wassalamualaikum.